Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas logika. Terlebih dahulu kita akan berkenalan dengan sistematika bahasan logika. Ini penting agar kita memahami dari luar seperti apa sebenarnya tema-tema dalam logika itu. Jadi sebelum kita mengkaji tema-temanya satu persatu, terlebih dahulu kita sorot tema-tema itu dari luar secara universal, sehingga ketika berhadapan dengan buku logika misalnya, kita mengerti bahasan-bahasan apa saja yang disajikan dalam buku tersebut. Sistematika bahasan logika. Logika merupakan salah satu ilmu rasional yang mengkaji pengetahuan. Jadi logika objeknya itu adalah pengetahuan. Ini sama dengan ilmu rasional yang lain yang juga mengkaji ilmu yang mengkaji ilmu. Setidaknya ada 3 disiplin ilmu yang berobjekkan ilmu yang mengkaji ilmu, yaitu filsafat ilmu, epistemologi, dan tentu logika. Walaupun ketiga ilmu ini sama-sama berobjekkan pengetahuan, namun ketiganya berbeda dari dimensi tinjauan terhadap pengetahuan. Filsafat ilmu adalah ilmu rasional yang mengkaji tentang pengetahuan. Epistemologi juga adalah ilmu rasional yang mengkaji tentang pengetahuan. Logika juga adalah ilmu rasional yang mengkaji tentang pengetahuan. Bedanya, filsafat ilmu mengkaji pengetahuan dari dimensi eksistensi pengetahuan. Tentu kita tahu filsafat objeknya adalah wujud. Ketika filsafat diatribusikan dengan ilmu, jadilah filsafat ilmu yang khusus mengkaji wujud ilmu. Misalnya akan dikaji apakah ilmu itu ada atau tiada. Jika ada, apakah ilmu merupakan wujud wajib atau wujud mungkin? Jika wujud mungkin, masuk kategori yang mana? Substansi atau aksiden? Jika substansi, berada dalam substansi yang mana? Dan jika aksiden, berada dalam aksiden yang mana? Dan ada banyak lagi tema-tema lain dalam filsafat ilmu yang menyorot ilmu dari dimensi eksistensi ilmu. Epistemologi juga mengkaji pengetahuan, tapi dari dimensi esensi pengetahuan, bukan dimensi eksistensi pengetahuan. Di epistemologi misalnya akan dikaji tema-tema semisal klasifikasi ilmu, di situ ada ilmu usuli, ada ilmu quduri, dan juga instrumen dan sumber ilmu, dan yang tidak kalah penting adalah nilai ilmu, jadi neraca objektivitas pengetahuan, neraca kebenaran. Dari sisi ontologi, yakni di filsafat ilmu, wujud ilmu boleh jadi meniada, tapi nilai ilmu itu akan abadi. Dari sisi filsafat ilmu boleh jadi meniada, tetapi dari sisi esensi ilmu, epistemologi, nilai ilmu itu akan abadi. Itu teman-teman bisa lihat di buku Laras Epistemologi Islam. Selanjutnya logika. Logika juga mengkaji pengetahuan, tapi bukan dari sisi esensi, bukan pula dari sisi eksistensi. Logika mengkaji pengetahuan dari dimensi metode, menyusun pengetahuan secara benar. Pengetahuan yang kita miliki itu disusun sedemikian rupa sesuai dengan metode penyusunan pengetahuan yang disajikan oleh logika, sehingga nantinya menghadirkan pengetahuan baru yang juga benar. Jadi logika melihat pengetahuan dari dimensi metodologi yang benar dalam menyusun pengetahuan. Menyusun pengetahuan nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, bahwa menyusun pengetahuan itulah yang disebut dengan berpikir.
Ada banyak pengetahuan yang ada di mental kita ini, yang itu nanti dijadikan sebagai modal untuk mendapatkan pengetahuan baru. Tapi tentu untuk mendapatkan pengetahuan baru dengan modal pengetahuan yang dimiliki, diperlukan manajemen pengolahan pengetahuan. Dibutuhkan metode yang tepat dalam menyusun dan memilih pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki yang dapat memberikan kita pengetahuan yang baru. Jadi logika secara sederhana adalah seni mengolah pengetahuan yang dimiliki untuk mendapatkan pengetahuan baru. Itu logika. Kemudian menyusun pengetahuan dan juga memilih pengetahuan. Jika kita menyusun pengetahuan berarti itu berkaitan dengan forma pengetahuan. Dan jika kita memilih pengetahuan mana yang nantinya akan disusun, berarti itu berkaitan dengan materi pengetahuan. Jadi logika dalam kaitannya dengan metode menyusun dan memilih pengetahuan terbagi dalam dua sisi, sisi materi dan sisi forma. Logika kadang-kala juga didefinisikan, dan definisi ini ada banyak ditemukan dalam buku-buku logika, yaitu logika adalah seperangkat aturan yang bila diikuti akan menghindarkan pikiran dari kesalahan berpikir. Singkatnya, logika adalah kaidah yang benar dalam berpikir. Semua kita pastilah berpikir. Karena semua kita berakal. Karena semua kita berakal, maka semua kita pasti berpikir. Yang membedakan kita satu dengan yang lainnya adalah bagaimana kita berpikir. Ada yang berpikir bebas tanpa aturan, ada yang berpikir mengikuti alur-alur berpikir yang benar. Jadi ada yang berpikir logis, ada yang berpikir ilogis. Nah, logika adalah seni berpikir benar, bukan tentang berpikir. Logika tidak mengajarkan kepada manusia bagaimana berpikir. Karena semua manusia niscaya berpikir. Logika mengajarkan kepada manusia bagaimana berpikir benar. Sehingga dalam logika akan ditemukan kaidah-kaidah dalam berpikir. Agar apa? Agar manusia terhindar dari kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir itu kadang-kala terjadi pada ranah materi pengetahuan dan kadang pula terjadi pada ranah forma pengetahuan. Misalnya, ketika kita mengatakan Rasulullah SAW adalah manusia dan setiap manusia pernah salah, lalu disimpulkan Rasulullah pernah salah, ini adalah bentuk kesalahan berpikir pada ranah materi. Formanya sudah benar, tapi materinya yang salah. Silakan teman-teman lihat materi mana yang salah dari proses berpikir semacam ini. Kemudian juga ada kesalahan forma. Jadi materinya benar, tapi formanya salah. Misalnya manusia makan ayam, setiap ayam makan kotoran, maka disimpulkan manusia makan kotoran. Ini formanya yang salah. Materinya, premis minor, premis mayor, itu benar. Tapi konklusinya salah. Mengapa salah? Karena formanya yang salah, bukan materinya. Silahkan teman-teman juga lihat kesalahan formanya terletak pada ranah apa. Logika bertanggung jawab untuk menghindarkan manusia dari kesalahan berpikir, baik pada ranah pemilihan materi dan juga pada ranah penyusunan forma. Logika adalah kaidah yang benar dalam memilih materi berpikir dan kaidah yang benar dalam menyusun forma berpikir. Oleh karena itu, logika terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan logika formal dan ada yang disebut dengan logika material
ada mantik suri, dan ada mantik maddi. Di sini jelas, logika formal mencegah kesalahan berpikir dari sisi forma. Logika formal menyediakan kaidah atau forma-forma yang benar dalam berpikir. Sementara logika material mencegah kesalahan berpikir dari sisi materi. Logika material menyediakan materi apa yang tepat dan dijadikan sebagai modal untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Berpikir itu seperti misalnya seorang yang ingin membuat rumah, maka tentu rumah yang bagus mesti benar dari dimensi formanya, bentuk rumahnya, jangan sampai melenceng ataukah jangan sampai miring dan semacamnya. Kemudian juga adalah disusun dari materi-materi yang tepat, bahan baku yang tepat, semen yang berkualitas, batu yang berkualitas, tehel yang berkualitas, atap yang berkualitas. Itu disebut dengan materi. Boleh jadi seseorang memiliki bangunan rumah yang megah, dari sisi formanya, bentuknya sangat menarik, tapi sesungguhnya rapuh. Karena kenapa? Karena materi-materi yang digunakan, material-material yang digunakan tidak memiliki kualitas yang baik. Ataukah kualitasnya baik? Bahan bakunya bahan baku nomor 1. Tetapi dari sisi formanya, bangunannya, bentuknya boleh jadi tidak memiliki estetika yang menarik. Nah, berpikir juga seperti itu. Kadang kesalahan terjadi pada ranah materi pengetahuan atau materi berpikir, dan kadang terjadi pada ranah forma, susunan. Logika memberikan 2 jaminan dalam berpikir, baik jaminan dalam forma maupun dalam materi. Dari sini kembali lagi, logika memiliki 2 jenis, logika formal dan logika material. Masing-masing logika formal dan logika material terdiri dari 2 bab inti. 2 bab inti ini merupakan 2 bab inti logika, yaitu logika hanya memiliki 2 bab inti, yaitu definisi dan argumentasi. Itu kita sudah tahu semuanya bahwa logika objek kajiannya adalah definisi dan argumentasi. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengapa definisi dan argumentasi dibahas dalam logika. Apa kaitan definisi dan argumentasi dengan berpikir? Bukankah logika adalah kaidah berpikir benar? Lantas mengapa objek yang dikaji adalah definisi dan argumentasi? Apa kaitan definisi dan argumentasi dengan berpikir? Apa pula kaitannya definisi dan argumentasi dengan pengetahuan? Tadi di atas, logika adalah seni menyusun dan mengolah pengetahuan. Apa kaitannya definisi dan argumentasi dengan pengetahuan? Sehingga definisi dan argumentasi dijadikan sebagai bab inti dalam logika. Logika formal terdiri dari 2 bab inti, definisi dan argumentasi. Logika material juga seperti itu, definisi dan argumentasi. Bedanya di logika formal yang dikaji adalah format atau bentuk definisi yang benar, dan juga bentuk susunan atau forma argumentasi yang benar. Sementara di logika material yang dibahas adalah definisi dari dimensi konten definisi, materi definisi, dan juga konten atau materi argumentasi. Nanti kita akan bahas satu-satu apa bedanya. Kembali ke logika formal. Tadi ada 2 bab intinya, tapi biasanya sebelum masuk ke bahasan logika formal dan juga logika material, itu ada bahasan pengantar terlebih dahulu yang semacam pengenalan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu logika. Sesungguhnya setiap disiplin ilmu memiliki istilah-istilah khusus yang bila itu tidak dipahami terlebih dahulu, kita akan kerumitan dalam menjelajah tema per tema yang ada dalam ilmu terkait. Dalam matematika misalnya ada istilah-istilah khusus
ada pembagian, pengurangan, akar pangkat 2 dan semacamnya. Di filsafat juga seperti itu. Ada istilah khususnya, ada eksistensi, ada esensi, ada substansi, ada aksiden, ada kausalitas dan materi dan sebagainya. Di ilmu-ilmu lain, ulumul Quran, ada juga istilah-istilah khususnya. Di biologi juga ada ilmu khususnya, psikologi juga semacam itu, di kedokteran juga semacam itu. Di logika juga ada istilah-istilah khusus yang mesti dipahami lebih awal. Nah, penjelasan tentang istilah-istilah khusus logika itu diberikan bab tersendiri dengan nama pengantar umum. Jadi ada pengantar umum sebelum masuk ke logika formal dan logika material. Pengantar umum dalam logika biasanya membahas tentang kata, alfat, mengapa kata dibahas dalam logika, bukankah logika berkaitan dengan makna, dan apa saja jenis kata yang berkaitan dengan logika, apa bedanya bahasan logikal kata dengan bahasan tata bahasa dalam bahasa-bahasa tertentu, bedanya apa. Kemudian juga ada tanda dan penanda, ada dilalah, dal, wa madlul dengan berbagai macam jenisnya. Itu juga adalah bahasan-bahasan pengantar untuk masuk ke bahasan logika. Kemudian ada lagi bahasan tentang nisab al-arba'ah, 4 perhubungan. Kemudian ada bahasan konsep dan misdak, mafhum wa misdak. Itu semua dibahas sebagai pengenalan awal, pengenalan terhadap istilah-istilah khusus dalam logika. Usai bab pengantar umum, barulah kita masuk ke bagian 1, yaitu logika formal. Jadi kita dikatakan mulai mengkaji logika ketika kita masuk ke logika formal. Di logika formal tadi saya katakan ada 2 babnya, bab definisi dan bab argumentasi. Tetapi sebelum masuk ke bab definisi, terlebih dahulu dibahas bab 5 konsep universal. 5 konsep universal ini atau kuliatul khamsah atau yang disebut juga dengan Isa Wuji merupakan bab pengantar definisi. Mengapa disebut pengantar definisi? Karena definisi nanti akan tersusun dari salah satu 5 konsep universal ini. Dan itu akan menentukan jenis-jenis definisi kita. Nanti kita akan bahas itu. Nah, 5 konsep universal itu membahas tentang spesies, genus, diferensia, aksiden umum, dan aksiden khusus. Spesies, genus, diferensia merupakan substansi atau zati. Aksiden umum dan khusus merupakan aradi. Setelah pengantar definisi, masuklah kita ke bab definisi. Di bab definisi tentu kita akan kaji definisi dari sisi forma, berbagai macam jenis-jenis definisi. Tetapi biasanya di buku-buku logika, materi definisi dibahas sepaket dengan forma definisi. Jadi definisi yang ada di logika formal itu juga sudah membahas definisi dari sisi materi dan juga dari sisi forma. Dan sesungguhnya bab pengantar definisi atau kuliatul khamsah itulah materi definisi. Oleh karena itu nanti di bagian logika material kita tidak akan menjumpai lagi bab definisi. Karena definisi dari sisi materi sudah dibahas sepaket dengan forma definisi di logika formal. Di logika material kita hanya akan menjumpai bab argumentasi. Kemudian usai bab definisi, masuklah kita ke bab pengantar argumentasi, yaitu bab proposisi. Proposisi yang dibahas di sini adalah proposisi dari sisi forma. Proposisi dari sisi forma. Karena nanti di logika material juga ada pengantar argumentasi, yaitu proposisi juga. Tapi proposisi yang dibahas di logika material tidak berkaitan dengan forma proposisi, tapi berkaitan dengan materi proposisi. Sebagai misal, proposisi dari sisi forma terbagi menjadi proposisi eksternal, mental, hakiki. Juga terbagi menjadi proposisi afirmatif, negatif,
juga terbagi menjadi proposisi kategoris, proposisi kondisional atau proposisi predikatif, dan berbagai macam proposisi yang lainnya yang semuanya itu merupakan proposisi dari sisi forma. Begitu juga proposisi universal dan partikuler, proposisi muhmalah dan proposisi tabi'iyah. Semua itu adalah proposisi dari sisi forma. Lalu kemudian ada bab argumentasi. Tentu argumentasi yang dibahas di sini adalah forma argumentasi, bukan konten argumentasi. Oleh karena itu misalnya di bab argumentasi ini kita berkenalan dengan argumentasi dari proposisi partikulir ke proposisi partikulir dan disebut analogi. Juga kita akan berkenalan dari forma argumentasi, yaitu forma proposisi partikulir ke proposisi universal disebut induksi, gerak menaik, dan terakhir dari proposisi universal ke proposisi partikulir, gerak menurun, disebut dengan deduksi. Semua itu adalah argumentasi dari sisi forma dengan berbagai macam jenisnya yang nanti kita akan bahas itu. Usai bab argumentasi, maka usailah bagian pertama logika, yaitu logika formal. Lalu masuklah kita ke bagian 2 logika, yaitu logika material yang membahas tentang argumentasi dari sisi materi. Di logika material ini kita tidak lagi membahas definisi. Seperti yang saya katakan tadi, definisi dibahas sepaket di logika formal bersamaan dengan forma definisi. Maka di logika material ini kita hanya akan berbicara tentang argumentasi. Bab intinya adalah argumentasi dan bab pengantarnya adalah proposisi. Tapi sekali lagi, proposisi yang dimaksud di sini adalah proposisi dari sisi materi. Disitulah kita akan berkenalan dengan proposisi badihi, proposisi asumtif, proposisi puitis, dan proposisi-proposisi lainnya yang berkaitan dengan materi proposisi. Itu berbeda tadi proposisi di logika formal yang berkaitan dengan forma proposisi. Usai bab pengantar ini, masuklah kita ke bab argumentasi yang akan membahas tentang jenis-jenis argumentasi. Proposisi-proposisi dari sisi materinya itu nanti akan menentukan jenis argumentasi, juga akan menentukan nilai dan validitas argumentasi. Jadi proposisi apa yang membangun argumentasi kita, yang menyusun argumentasi kita, seperti itulah nilai dan validitas argumentasi yang kita miliki. Makanya di bab inti argumentasi biasanya dibahas jenis-jenis argumentasi dari sisi materi yang biasa disebut dengan bab suna'atul khamsah, yaitu bab 5 kemahiran. Ada argumentasi burhani, ada argumentasi dialektis, ada argumentasi retoris, ada argumentasi sofistik, dan ada argumentasi puitis. Argumentasi burhani misalnya tersusun dari proposisi badihi, dialektis tidak mesti proposisi badihi, retoris proposisi puitis, dan juga argumentasi puitis, sementara argumentasi sofistik berisi tentang ada istilahnya musyabbahat. Nanti kita akan bahas semua itu, apa yang dimaksud dengan semua itu. Sehingga total keseluruhan bab logika itu ada 1 bab pengantar umum, masuk ke logika formal, pengantar definisi bab 2, bab 3 definisi, bab 4 pengantar proposisi, pengantar argumentasi maksudnya, yaitu proposisi, bab 5 argumentasi. Setelah itu pindah ke logika material, bab 6 pengantar argumentasi, yaitu proposisi dari sisi konten dan argumentasi. Jadi total ada 7 bab. Semua buku-buku logika membahas tema-tema yang disebutkan di atas itu dengan berbagai macam penamaan dan
judul yang berbeda, tapi tema yang dibahas sama. Buku 1 logika misalnya membahas tentang terbagi jadi 3 bagian. Ada gambaran umum yaitu 8 prinsip ilmu logika, lalu pindah ke logika formal dan logika material. Logika formal dengan materi-materi yang sama seperti yang disebutkan di atas, logika material juga sama. Jadi intinya seseorang dikatakan menamatkan logika jika membahas 7 bab atau setidaknya 6 bab, 4 bab logika formal dan 2 bab logika material. Dengan begitu kita bisa dikatakan, kita bisa mengaku bahwa sudah menamatkan logika. Kedepannya kita akan membahas hal-hal di atas secara lebih rinci lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.